بالقرآن اهتديت في رحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih tetap belajar tajwid. Ya, kita masih tetap belajar tajwid bersama saya. Insya Allah materi berikutnya adalah ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Cabangnya ada idgham. Ya, apa itu idgham? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Idgham secara bahasa itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah, pertemuan huruf sukun atau tanwin dengan huruf yang digantikan. Adapun keadaan dua huruf itu yang terakhir bertasydid. Nah, idgham sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama idgham bi gunnah, yaitu memasukkan dengan dengung. Yang kedua idgham bila gunnah, atau istilah lain juga disebut bi ghairi gunnah, yaitu memasukkan tanpa dengung. Dengung itu bacanya di mana? Di hidung. Nah, agar tidak bingung, kita simak contoh. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Seperti apa penjelasan idgham bi gunnah? Yaitu setiap huruf nun sukun. Nah, ini nun sukun atau tanwin ada nih. Tanwin itu ada 3 ya. Dhammah tanwin, kasrah tanwin, dan fathah tanwin. Bertemu dengan huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf waw. Ya. Maka dibaca dengung. Contohnya nih. Pertama di nun sukun, ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, contohnya nih. Liman yara ayyatub. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf ya. Tidak dibaca liman yaro, tapi dimasukkan. Ya. Karena apa tadi? Penjelasannya yang di idgham nih. Pertemuan huruf sukun atau tanwin dengan huruf yang digantikan, adapun keadaan dua huruf itu yang terakhir bertasydid. Nah, ini tadi penjelasannya secara istilah ya. Nah, huruf yang kedua ini menjadi tasydid. Dia menjadi masuk ke huruf ya. Liman yara, suaranya dengung di hidung. Kalau hidungnya kita tutup, pasti tidak terjadi dengung. Limai, tidak bisa ya. Maka dari itu suara dengung itu ada di hidung. Dibaca liman yara ayyatub. Nah, kemudian contoh yang di tanwin. Nah, ini ada contoh tanwin bertemu dengan huruf ya. Ini contohnya. Wujuh yawma'idz liqaumi yuqinun. Ya. Ini tanwin bertemu, dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya. Wujuh yawma'idz liqaumi yuqinun. Nih, tanwin bertemu dengan huruf ya. Dibaca apa? Gunnah. Dengan gunnah ya. Dia dimasukkan dulu, baru digunakan. Liqaumi yuqinun. Kemudian contoh berikutnya nih, huruf nun yang bersukun bertemu dengan huruf nun. Contohnya an nafsi min ni'mah. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf nun. Dibaca idgham bi gunnah. An nafsi min ni'mah. Contoh yang di tanwin. Nah, setelah tanwin bertemu dengan huruf nun juga. Ini hitatun naghfir lakum
amilatun nasibah. Ini tanwin bertemu dengan huruf nun, sama ya. Kemudian contoh berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf mim. Mim ma'im mahin. Nakum ma'akum. Nih, nun bertemu dengan huruf mim. Nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka dimasukkan ke mimnya. Mim ma'im mahin. Nakum ma'akum. Contoh yang ditanwin, fi amadin mumaddada. Ini tanwin bertemu dengan huruf mim. Fi amadin mumaddada. Ka'asfim ma'kul. Ini tanwin bertemu dengan huruf mim. Ka'asfim ma'kul. Ini tanwin bertemu dengan huruf mim, dimasukkan ya ke huruf mimnya. Contoh yang berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf waw ya. Contohnya min waraihim, min wali, min wali. Contoh yang ditanwin, azabu wasib, quwwati wala nasir. Tanwin bertemu dengan huruf waw, maka dimasukkan. Azabu wasib, azabu wasib, quwwati wala nasir. Tanwin bertemu dengan huruf waw, maka dimasukkan. Oke. Paham sampai di sini? Oke. Idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah, yaitu setiap huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ro. Hurufnya cuma 2 saja ya, maka dibaca tanpa dengung. Berarti cuma dimasukkan saja ya, tanpa dengung. Contohnya di sini, yang nun sukun bertemu dengan huruf lam. Walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun. Min ladunka waliya. Ini nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka di atasnya itu ada tanda tasydidnya. Sebenarnya kalau sudah tahu hukum, tanpa ada tasydid pun sudah orang tahu kalau ini adalah hukumnya idgham bila gunnah, langsung dimasukkan ke huruf kedua tanpa dengung. Walakin la yash'urun min ladunka waliya. Ya, kemudian contoh yang tanwin ya, bertemu dengan huruf lam. Ini contohnya, hudal lil muttaqin, latiful lima. Ini tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dimasukkan. Makanya di atasnya ini ada tanda tasydidnya. Ini tanda tasydidnya, hudal lil muttaqin, latiful lima. Kemudian contoh ada yang di huruf ro ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ro. Nah, contohnya ini, mir rabbihim. Tulisannya min rabbihim. Cuma karena nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka dibaca mir rabbihim. Famar rabbukuma,
famar rabbukuma. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka langsung masuk di huruf ro-nya. Famar rabbukuma. Kemudian yang contoh tanwin bertemu dengan huruf ro. Nih, tanwin bertemu dengan huruf ro, tanwin bertemu dengan huruf ro. Syaitanir rajim, ghafurur rahim. Nah, inilah contoh idgham bila gunnah. Banyak sekali contohnya di Al-Quran, insyaallah nanti ketika kalian membaca di Al-Quran akan bertemu banyak sekali hukum-hukum idgham. Ya. Oke, kita simak contoh dalam ayat. Nah, tugasnya ini ya. Tugasnya kalian mencari di mana hukum idghamnya. Ustaz bacakan dulu. Wa qauma nuhim min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Kemudian ayat selanjutnya was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Nah, tugasnya satu ayat ini saja ya, yang di bawah ini cari hukum idghamnya yang mana. Satu ulangin bacanya. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.